bahwa Nur Muhammad itu adalah makhluk karena duduknya di alam arwah. Di masalah martabat 7 nang kita belajar dengan guru kurang lebih 17 orang guru kita urusan ini. Terakhir guru Bangil ujar orang di sana limbahnya mati sarwani abdan nang berhak mengajar martabat 7 sudah tutup di Indonesia, artinya kadadara kita habis sudah. Nah, jadi di alam arwah inilah andaknya Nur Muhammad, dan di alam arwah inilah awal-awal martabat khitab. Nah, apakah maksud awal martabat khitab? Yaitu yang di bawah kun. Nah, apabila sudah di bawah kata-kata kun, itu berarti makhluk sudah. Makhluk sudah. Jadi alamnya alamul khalqi. Kalau sebelum kun namanya martabat alamul amri. Nah, paham? Nah, jadi sini Nur Muhammad itu andaknya di alam arwah martabat yang keempat, awal martabat muhaddas atau baharu. Sangatlah keliru dan sesat menyesatkan orang yang memaham, apalagi mengiktikadkan, apalagi melajarkan, apalagi sampai ke mati ke dalam obah bahwa Nur Muhammad itu adalah qadim. Adapun dikala diartikan Nur Muhammad itu qadim dengan arti qadim itu yang pendahulunya dengan alasan adalah lafi dhalalikal qadim, sesat yang dahulu maknanya qadim, maka itu pun kata-katanya adalah kata-kata tasbih, bisa menyesatkan kepada orang. Maka kita tidak memakai masalah tasbih, khususan di dalam etika kita yang tabyin yang nyata, karena Quran itu tidak ada tasbihnya, semua ada tabyinnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Adalah tibyanan li kulli syai'. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tidak ada yang subhat kali itu. Semua nampak. Kasihan orang-orang yang mengadimkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diitikadkannya Tuhan, diitikadkannya sifat Allah. Adapun perkataan-perkataan yang masyhur di dalam kitab-kitab sufi, auliyaullah sifatullah, maka itu kata adalah sangat benar. Cuma kata itu pahamnya. Bermula seluruh wali itu dari atas ujung rambut sampai ke ujung kukunya adalah dari sifatnya Allah. Bukan saja adanya aulia Allah dari rambut sampai ke batis itu sifat Allah. Apabila sifat Allah berarti Allah langsung. Sebab sifat lawan mausuf kada berpisah. Itu maksudnya aulia Allah itu terjadi dari sifat Allah. Apabila terjadi dari sifat, ngarannya atharul qudrah. Apabila atharul qudrah, ngarannya baharu. Sudah kali catat-catat penting. Jadi mulai di alam arwah inilah ada khitab. Khitab supaya aminu. Siapa yang dikhitab? Roh yang dikhitab. Amma jasad ini tidak dikhitab sama sekali, karena jasad ini innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Masa Tuhan menyuruh orang mati nang kada bergerak kada berdiam? Mesti nang disuruh itu orang nang kawa bergerak berdiam. Roh, cuma roh ini masuk kepada jasad, kada berpisah di mana aja di situ, sebagaimana misranya air dengan tumbuh-tumbuhan, saitulah misranya roh dengan jasad kita ini tadi. Maka dikhitab rohnya itu inggih, maka umpat jua muntungnya inggih. Sebab di muntung ini ada roh jua, lamun aktif. Lamun ada kurang aktif,
maka alam arwah alastu birabbikum qalu bala, semuanya beriman, tetapi tatkala masuk ruh ke dalam jasad ada yang tidak mengatakan syahadat 2 kalimat yang disebut kafir. Ada yang mengatakan di luar aja kada sampai ke dalam hati, inggan patangan ngarannya munafik, itu ngarannya non aktif. Nur Muhammadnya itu non aktif. Yang kita maksudkan fattabi'uni aktif luar dan dalam. Tidak bisa luarnya aktif kecuali dalamnya juga aktif dulu. Nah, motor kalau bisa berjalan kecuali ada yang menunjul, baik mesin atau manusia. Kayak itu juga badan kada kawa itu ini mun kada ada roh dulu penunjulnya. Roh inilah yang bersikap Allah. Roh inilah yang disuruh sembahyang, disuruh puasa, disuruh nang kita pentingkan darah suruh lawan tegahnya. Itu aja. Suruh lawan tegahnya. Ini kadang nang hendak diitihi orangnya. Suruh tegaknya karena ini yang bahayanya yang mau sebut Tuhan kan. Maka Nur Muhammad itu adalah awal makhluk tapi nang pertama nang panuhanya. Kenapa dipadahkan qadim? Umpatan jua babinian mendengar lawan gurun itu dimapaikan. Di sidang gurun itu pulang dipadahkan sasat, dipadahkannya nang menyidang ini jinya belum sampai lagi. Karas banget. Oleh sebab itu ikam terserah aja tak. Hendak mengaji di sini, lawan mengaji di lain, bercampur-campur terserah aja. Mun hendak di kapal sini, bahanu di kapal nang lain. Kalau inya pareman, Muhammad ngarannya. Jadi Muhammad iya Allah, Allah iya Muhammad, ujar si guru itu. Di mana gurunya terserah saja, di Banjarkah, di Samarinda kah gurunya itu, di Kota Baru kah, di Sekumpul Jua kah, nang bunyi guru kabatinan kah bunyinya. Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul. Apabila Rasul itu manusia, bukannya qadim, bukannya Allah. Tetap hakikatnya, hakikat Nabi, roh Nabi, nur Nabi, itu dari zat Allah. Bagaimana dalam hadis? Nur Nabi Muhammadin SAW min nurihi. Maknanya min nurihi itu min zatihi. Artinya ruh Nabi itu atau nur Nabi atau hakikat Nabi itu dijadikan Allah makhluk tadi, tapi dari zatnya min nurihi, dari zatnya Allah. Kada lamun min nurihi daripada nur Allah artinya Tuhan itu bisi cahaya kada. Maknanya nurihi itu zatihi, karena asma Tuhan itu sebagiannya nur. Jadi pahamannya aja sama sekali untuk hakikat kita, nang jangan sasat, bahwasanya Allah Ta'ala itu ada sendirinya. Kemudian Tuhan itu menjadikan permulaan daripada makhluknya, yaitu roh Nabi Muhammad, atau nur Nabi Muhammad, atau hakikat Nabi Muhammad. Itu panuhan-nuhannya daripada makhluk. Nah itu nasab roh, ngarannya turunan roh. Adapun turunan jasad, nah ya ini daripada Quraisy nang paling hebat pula. Jadi supaya kita dulu ma'rifat Nabi nih. Kita ma'rifat Allah Ta'ala itu, ya laisa kamitslihi syai'un, kada ada umpamanya sesuatu, kada kalau dalam-dalami lagi. Cuma hendak nyaraki supaya terang ma'rifat kepada Allah itu, jalannya kita mesti menurut apa ujar Tuhan. Apa ujar Tuhan dari Quran? Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu, masukilah rumah itu di lawangnya. Siapa lawangnya? Nah Rasulullah ini lawang Allah. Jadi kita bapak tuh dari golongan cucu Rasulullah maupun daripada orang yang mengambil dari cucu Rasulullah,
yang semuanya orang itu punya karamat zahir dan batin, menunjukkan bahwa orang yang punya karamat zahir batin itu adalah orangnya benar. Artinya bahwa etikatnya itu benar, apanya pun benar, buktinya ada khususiat atau karamah atau mamunah. Yang mereka itu semuanya ittifaq mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah awal daripada makhluk. Artinya alam arwah. Di situ mulai alam khitab. Alastu bi rabbikum. Jadi barang siapa mengira atau mengitikadkan, apalagi mengatakan, apalagi mengajarkan bahwa Nur Muhammad itu qadim, maka nyatalah sesat dan salah. Sesat dirinya, menyesatkan kepada orang lain. Maka kembalilah. Kalau ada kesalahan etikat, kembalilah kepada yang benar. Walaupun yang mengatakan itu adalah orang yang pernah terbang sepertinya burung. Walaupun yang melajarkan itu adalah orang yang kencang sepertinya motor yang menarik setup. Motor apa namanya? Motor unjun. Ya, wa in tafafazuhu ruhi fi hadzal khatra. Lamun urang pas keluar ruhnya rahatan itu tadi ragu-ragu tapi ngikuti itikad nang sasat tadi qabla an yasmuta wa ya'uda ila asli iman faqad khutima lahu bisu. Nah, itu anu matinya pada beriman lalu. Wa kharajat ruhu ala syirki, matinya itu mati syirik. Waliyadzubillah. Padahal bujur mana tadi saleh, wara, zuhud ya kan? Tapi itikadnya nang sasat. Fahaulahumul muradun biqauli ta'ala wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun ya kan? Ya kan? Nang di luar napa jorong ini dugaan. Wa biqauli azza wa jalla qul halnya dan zuhudnya dan kesalihannya itu kada kau membanturon itikad nang sasat. Balla yunji minhu ila itiqadul haqq. Namanya nah. Wal bulhu, jangan wal ballah, wal bulhu. Bima'zirin an hadal khatar. Ya kan? Adapun orang-orang yang lamah pikirannya itu selamat daripada bahaya tadi. Maksudnya apa? Akni alladzina amanu billahi wa rasulih wal akhir imanan mujmalan. Orang yang imannya itu secara jumlah aja. Allah laisa kamitslihi, sifatnya sempurna. Nabi Muhammad itu adalah hamba bukan Tuhan. Hari kiamat tetap terjadi. Tuntung limbah itu pegawainya nang wajib-wajib nang sunat tetapi juga selamat orang ini daripada nang pina harap benar sekalinya itikadnya nang halus mahalus di Allah Ta'ala dihalus-halus di kehabisannya. Jadi kakuil apa? Kapurnya itu adalah dua macam. Walaupun orangnya wara, zuhud lagi orangnya, soleh lagi orangnya. Coba pikirkan tulisannya nih. Ini dah saya sudah belajar kitab ini ada yang salah tulis lagi kata orangnya wara, orangnya zuhud, orangnya soleh, tapi itikadnya bid'ah. Artinya tauhidnya salah, wa imma jabariyah, wa imma qadariyah, wa imma mujassimah, wa imma macam-macam oleh sebab ifat ya tiban. Kalau pinata limpat pada ahli sunnah wal jamaah, fa inna aqibatahum mukhtiratun jiddan. Wa in kanat a'malu salihatan, walaupun kalau luarnya masya Allah tadi zuhud para sebagainya, itikadnya nang sasar. Akhir imanan mujmalan. Orang yang imannya itu secara jumlah aja. Allah laisa kamitslihi, sifatnya sempurna. Nabi Muhammad itu adalah hamba bukan Tuhan. Hari kiamat tetap terjadi. Tuntung limbah itu pegawainya nang wajib-wajib nang sunat tetapi juga selamat orang ini daripada